Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah dan kita masih melanjutkan bahasan tentang wakaf dan zakat. Dan kita sudah masuk bahasan tentang zakat dan sebagaimana kita sebutkan tentang makna dan hikmah daripada zakat. Berikutnya adalah zakat dengan makna yang lain yang serupa, yaitu zakat dengan sedekah. Ini apa sisi persamaan dan perbedaannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam Al-Qur'an ini itu menggunakan bahasa-bahasa yang serupa tapi maknanya berbeda. Atau maknanya sama tapi bahasanya yang serupa. Maknanya sama, bahasanya berbeda. Nah, itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kaya dengan sastra, itu pakai majas-majas, kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang memang sudah biasa juga dipakai oleh bangsa Arab ketika itu. Maka bahasa zakat ini itu identiknya wajib. Jadi dia ibadah yang wajib. Jadi sesuatu yang diwajibkan bagi kita, karena zakat itu kan memang masuk sebagai rukun Islam. Artinya sesuatu yang mesti kita laksanakan bagi yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku untuk ibadah zakat. Beda dengan ibadah solat, bagi siapa saja bagi yang sudah balik berakal itu wajib. Tapi kalau zakat tidak hanya balik dan berakal, tapi juga dia memiliki harta yang terpenuhi kriterianya. Itu ibadah zakat. Nah, zakat ini identik dengan wajib. Ada lagi namanya sedekah. Sedekah ini identiknya sunnah. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah sunnah. Maka kalau zakat wajib, sedekah itu hukumnya adalah sunnah, tatawwu, sesuatu yang sifatnya adalah kesukarelaan. Siapa yang mau, nah itu kalau sedekah. Maka kalau zakat itu ibadah khusus bagi orang-orang yang memenuhi kriteria. Kalau sedekah ini lebih umum, siapa saja yang itu boleh melaksanakan. Kemudian kalau kita lihat, terkadang zakat itu pakai bahasa sedekah. Itu tadi yang kita sebutkan bahwa kadang-kadang sedekah itu menghendaki sunnah, tapi di sisi lain kadang-kadang sedekah itu juga wajib. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah. Jadi ambillah sebagian harta mereka di sini adalah orang-orang mukmin muslim yang memiliki harta yang berkecukupan. Khudh min amwalihim shadaqatan, sedekah. Kata para ulama di sini khudh, ambillah. Ini perintah untuk para waliul amr. Jadi pemimpin. Memang kewajiban zakat itu adalah diurus oleh negara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu anis su'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim para wakilnya atau para pegawainya untuk memungut zakat di daerah-daerah. Jadi Nabi mengirim. Jadi karena memang zakat ini adalah tugas negara sebenarnya. Karena kata Allah, khudh, ambillah. Yang mengambil di situ adalah pemerintah. Jadi bukan individu. Maka oleh karena itu, kalau individu yang melakukan, maka dia harus punya legalitas, dari pemerintah. Nah, itu kalau individu. Maka oleh karena itu lembaga-lembaga zakat
itu harus berizin, lembaga zakat swasta. Kalau tidak berizin berarti sama dengan ilegal. Maka tidak boleh. Jadi kalau swasta harus berizin. Nah, di kita boleh. Swasta itu seperti Masjid Rahman ini punya lembaga zakat, itu boleh. Nah, karena memang ramainya umat Islam yang belum terkoordinir dengan baik misalnya oleh pemerintah, belum tercakup semuanya, maka kita lihat banyak lembaga-lembaga zakat yang sifatnya adalah swasta. Jadi baik yang sifatnya adalah resmi dari negara atau swasta, kita membayar zakat itu sah. Nah, apalagi dengan kondisi umat Islam yang masih istilahnya belum begitu baik secara manajemen, maka zakat itu masih bertebaran di mana-mana, zakat infak itu masih bertebaran di mana-mana, maka sah-sah saja pemerintah itu membuka perizinan untuk yang swasta. Apalagi kalau kita lihat kayak masjid menghimpun dana, itu kan seharusnya sebenarnya tidak boleh orang menghimpun dana kecuali dapat izin. Artinya menghimpun dana dari masyarakat, karena itu kan bahaya nanti. Dananya untuk apa, bisa melakukan penyimpangan dan lain sebagainya. Tapi karena kita ini sudah semacam saling percaya, maka kadang-kadang yang menghimpun dana ini yang penting dia track recordnya baik, terpercaya, maka kita percaya. Nah, jadi intinya kalau zakat memang itu harus dari amil yang resmi. Maka oleh karena itu seperti masjid mengadakan pengumpulan zakat, itu mestinya itu ada ininya, ada semacam izinnya. Maka ada istilahnya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, dan itu bisa diurus oleh masjid dan mudah. Ngurusnya mudah. Intinya datang ke Basnas kota. Kalau masjid-masjid Kota Pekanbaru ini ke Basnas kota dia. Maka tinggal datang ke sana, minta, serahkan orangnya dari kita juga susunannya. Nanti baru kita kasih, lalu kemudian keluar SK-nya. Dan kemudian kita melakukan pengumpulan. Hasil pengumpulan itu kita juga yang memanfaatkan. Jadi tidak disetor, hanya saja dilaporkan. Jadi kita laporkan ininya, hasil pengumpulan kita. Bahkan bisa saja kita minta tambah kalau kurang. Jadi kita minta tambah dana kalau kurang. Jadi memang kalau kita lihat dalam ayat itu ya tugas pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi karena mungkin tidak terakomodir dengan sempurna, karena potensi umat Islam yang begitu besar, maka kemudian sah-sah saja untuk dilakukan oleh swasta itu. Kemudian sedekah, khudz min amwalim sadaqatan. Sedekah di situ, maka para ulama mengatakan sedekah dalam ayat itu khudz min amwalihim sedekah. Sedekah di situ wajib, itu zakat maknanya. Jadi ambillah dari harta mereka, sebagian daripada harta mereka, sedekatan, itu merupakan sedekah. Tapi sedekah di sini kata para ulama mengatakan itu zakat. Jadi terkadang zakat itu bahasanya sedekah, terkadang pakai zakat. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mensucikan daripada mereka, atau mensucikan daripada, sebagaimana kita sebutkan bahwa zakat itu mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan, bahwa zakat itu mensucikan si penerimanya juga dari hasad, dengki. Orang kalau dia susah dan tidak ada yang menolong, maka dia akan lahir rasa hasad dan dengki. Bahkan bisa jadi kemudian dia berniat buruk. Tapi kalau dia susah, kemudian kita tolong, maka dia hatinya menjadi terobati. Tapi ini kembali kepada timbangan syariat, karena memang dia berhak, artinya berhak ditolong. Tapi kalau dia pemalang, ini tidak betul. Dia bekerja kuat,
kemudian beraktivitas kuat, sehat badannya, tapi dia sukanya minta-minta. Ini tidak betul. Ini tidak boleh dikasih yang seperti ini. Kecuali sekedar untuk kebutuhan dia mendesak darurat. Kenapa? Karena Islam melarang untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik, yaitu meminta-minta. Jadi meminta-minta itu dalam Islam adalah pekerjaan yang tidak baik. Nabi mencela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kamu sering meminta, maka nanti akan datang di hari kiamat wa fi wajhika nuqtatun sauda. Nanti itu akan menjadi tanda hitam di wajahmu nanti di akhirat kelak. Jadi ada tandanya nanti, terstempel dia. Ini suka minta-minta dulu di dunia. Tapi itu kalau mampu bekerja. Jadi dia mampu bekerja, tapi dia malas bekerja, pamaleh ya, istilah kita, tidak betul dalam Islam. Tapi kalau memang dia sudah sakit-sakit sendiri, hidup sebatang kara, maka itu sah-sah saja meminta. Dia boleh. Artinya dia sudah tidak mampu bekerja. Bahkan jangankan meminta, tidak meminta saja dia punya hak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa sesungguhnya di dalam harta orang kaya itu, di situ ada hak yang berhak. Orang yang berhak, baik yang berhak ini meminta atau tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Karena ada juga orang berhak ini tidak mau minta dia. Kenapa? Karena dia menjaga marwahnya, malu dia, padahal dia berhak. Ada juga tidak berhak, minta dia. Ini herannya kita sama manusia ini. Ada yang berhak, tidak mau dia minta, tahan dia mati kelaparan. Nah, maka yang viral itu juga yang Jakarta, ibu-ibu minta tuh, dia di rumah mewah, uang tabungannya miliaran, kemudian datang tipis melarang dia. Nah, itu tidak betul itu. Itu sudah memakan harta secara zalim. Jadi pekerjaan yang tidak boleh gitu. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa tidak akan kaya orang yang meminta. Nabi sudah bersumpah, wallahi. Jadi kata Nabi, demi Allah tidak berkurang harta dengan sedekah, tidak berkurang kehormatan kedudukan orang memaafkan, dan tidak akan kaya orang yang meminta. Mungkin dia kaya secara zahir, mobilnya banyak, rumahnya mewah, mungkin ya, tapi hatinya tetap terus miskin, mentalnya miskin terus. Ya kalau dia punya rumah mewah kan berarti dia berkewajiban zakat, Pak. Ini bukan malah membayar zakat, malah minta kan. Berarti tidak betul. Nah, maka oleh karena itu kita bagaimana mendidik diri kita menjadi mental orang yang memberi itu, bukan meminta. Artinya ya boleh saja meminta dalam kondisi mampu. Bahkan ada yang tidak mau minta walaupun dia berhak. Tapi kalau misalnya mendesak betul daripada mati kelaparan, ya mintalah. Jangankan meminta, kalau berbahaya nyawa terancam, mencuri aja boleh. Kalau nyawa terancam, daripada dia mati tidak makan, maka mencuri boleh. Mencuri sekedarnya gitu. Jangan pula karena enak mencuri ini, kayaknya nih enggak usahlah kerja lagi, curi aja terus. Itu enggak betul juga. Nah, jadi di situ ada hak orang yang tidak mampu. Nah, siapa yang berhak meminta ini dalam hadis itu disebutkan orang miskin fakir yang betul-betul fakir dia. Fakir betul, dia tidak ada untuk makan, tidak ada untuk minum dan susah, tidak bisa bekerja, boleh dia. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang berhutang, terlilit oleh hutang, susah untuk membayarnya, itu boleh kita bantu. Makanya dalam zakat nanti salah satu yang boleh menerima zakat itu adalah yang terlilit hutang. Nanti kecuali kalau dia sudah dibantu, dibayarkan hutangnya, habis itu ngutang lagi. Itu berarti dia suka ngutang, ini tidak boleh nih. Nanti dia dibayarkan hutangnya, ngutang lagi, bayarkan lagi, ngutang lagi. Itu untuk dia aja nanti zakat. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibolehkan meminta itu adalah orang yang berhutang karena mendamaikan.
mendamaikan suatu kaum yang ingin berselisih, maka dia berhutang untuk menyelesaikan itu. Nah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi intinya bahwa di dalam ayat itu zakat sedekah adalah bermakna zakat. Jadi terkadang kata sedekah itu juga dimaknakan sebagai zakat. Begitu juga misalnya dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Walladzina, dan mereka orang-orang yang yaknizuna itu menabung, az-zahaba wal fidda itu emas dan perak. Yaknizuna az-zahaba wal fidda itu menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha, dan tidak menginfakkan. Nah, di sini ada kata infak. Jadi terkadang juga zakat itu dibahasakan dengan bahasa infak. Jadi sedekah, kemudian infak, ini terkadang dimaknakan sebagai zakat. Walaupun infak juga sebenarnya maknanya itu bisa kelari kepada hal-hal yang sifatnya sunnah. Ada walaupun nanti ada juga nafkah yang wajib, seperti nafkah orang tua kepada anak, itu wajib. Nafkah suami kepada istri wajib. Tapi nafkah infak biasanya itu adalah ada yang sifatnya sunnah. Maka kadang zakat itu juga dibahasakan dengan bahasa infak. Wala yunfikunaha, mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha, tidak diinfakkan di jalan Allah, fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi bahaya nih Bapak Ibu, mereka yang menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, maka azab pedih bagi mereka. Nah, ini ayat ini bahaya ini. Kalau dipahami salah-salah ayat ini bahaya. Bagi siapa? Bagi mereka yang menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikan kabar gembira terhadap azab yang pedih. Ini kalau kita terjemahkan literal ini bahaya. Karena rata-rata kita menyimpan emas dan perak. Ayatnya kan siapa yang menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkan di jalan Allah. Maka disinilah kita tidak boleh memahami Al-Quran secara literal. Ini kalau dipahami, ini bahaya ini kalau dibaca terjemahannya ini kan. Menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, maka sungguh azab Allah yang pedih telah menanti. Jadi gimana ini? Emas harus dijual nampaknya ini. Emas dan perak dijual, diganti dengan dolar. Jadi karena yang diancam itu kan menyimpan emas dan perak. Kalau menyimpan dolar tidak ada ancamannya. Menyimpan rupiah tidak ada ancamannya. Jadi setelah baca ayat ini gimana? Jual emas ganti dengan dolar. Itu kalau salah paham. Jadi maknanya di sini kata para ulama, yaknizuna az-zahaba wal fiddah, menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, yakni wala yu'adduna zakata amwalihim. Jadi mereka tidak menunaikan zakatnya. Jadi menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya. Dia itulah yang diancam dengan azab yang pedih. Iya, kalau dia untuk perhiasan Bu, maka tidak wajib zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi tetap wajib zakat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib zakat. Nah, di kita kan banyak mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i emas perhiasan itu tidak wajib zakat. Kalau mazhab Hanafi wajib. Tapi saya rasa di sini kita milih mazhab Syafi'i aja lah.
Karena mazhab Syafi'i emas perhiasan itu tidak wajib. Ya. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i tidak perlu bayar zakat perhiasan selagi dalam batas yang wajar ya. Dalam mazhab Syafi'i itu zakat perhiasan itu tidak intinya emas perhiasan itu tidak dikenakan zakat dalam batas yang wajar. Batas yang wajar ini ya standar lah, tidak terlalu berlebih-lebihan banyaknya. Nah, jadi kalau masih standar, kalau di kita kan nampaknya kalau ya 100 gram dipakai 200 gram itu nampaknya masih standar lah ya. Yang sudah berlebih-lebihan itu kalau mungkin gelangnya itu mungkin sampai 3 kilo atau 2 kilo itu mungkin sudah berlebih-lebihan mungkin. Walaupun itu berbeda daerah ya. Daerah berbeda cara mengukurnya, karena ada juga daerah itu memang pokoknya penuh dia. Jadi jarinya itu tidak hanya 5 cincin, tapi jarinya itu bisa jadi 10 cincin, satu jari 2 cincinnya kan gitu. Habisnya kepalanya nggak gatal pun digaruk juga gitu, untuk menunjukkan bahwa dia banyak cincinnya. Ada juga seperti itu, tapi itu udah berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau sudah berlebih-lebihan, maka lebihnya itu dibayar zakat. Jadi yang tidak dibayarkan zakat itu adalah batas yang wajar. Nah, maka kalau sudah berlebih dia dari batas yang wajar, batas yang berlebih itu kalau orang kita pakai emas itu orang melihat, waduh ini itu udah berlebihan itu. Tapi kalau kita pakai orang masih biasa, itu berarti standar itu. Nah, tapi kalau kita pakai emas itu dan orang menjadi kaget, itu sudah berlebihan. Nah, jadi yang batas wajar tadi itu tidak perlu dibayar zakatnya. Nah, kalau memang sudah berlebih, misalnya wajarnya berapa? Misalnya 1 kilo itu masih wajar misalnya. Nah, berarti 1,5 kilo, berarti setengahnya itu yang dibayarkan zakatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i bahwa emas perhiasan itu tidak dibayarkan, tidak perlu, artinya tidak terkena zakat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, siapa tahu ibu-ibu mau pakai mazhab Hanafi kan, itu semuanya kena, baik dia perhiasan juga kena. Nah, jadi kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i ada sedikit kemudahan untuk emas perhiasan, jadi tidak diwajibkan zakat. Nah, itu tentu emas perhiasan ini adalah untuk perempuan, karena kalau laki-laki kan tidak boleh pakai emas. Ya, betul, Pak. Itu kalau betul-betul mengharapkan pahala. Kan orang ini kan beda-beda, Pak. Ada yang dia ini kan belum wajib, ini kan bukan kewajiban. Bahkan ada juga yang wajib, ini kan masih bisa nanti, udah wajib nanti kan gitu. Yang lebih parah lagi, dia udah kaya malah korupsi lagi. Jangankan zakat, malah korupsi. Nah, jadi intinya bahwa di dalam ayat ini maksudnya itu bukan sekedar menyimpan emas dan perak, tapi maksudnya adalah menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi insyaallah aman, menyimpan emas dan perak aman. Yang penting zakatnya ditunaikan kalau mencapai kewajiban. Itu makna daripada walladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikutnya, zakat juga bisa bermakna adalah disebut dalam Al-Qur'an itu wa atu haqqa
haqqahu yauma hasadi wa atu haqqahu, berikanlah haknya pada hari dipanen. Nah, jadi zakat itu juga dibahasakan dengan hak. Wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkanlah zakatnya pada saat dia dipanen. Jadi zakat itu bisa dibahasakan infak, sedekah, walaupun nanti secara makna itu punya karakteristik masing-masing. Sedekah itu lebih kepada sunnah dan sedekah ini bersifat umum. Makanya kata Nabi SAW, sedekah itu bisa berupa senyuman, bisa berupa tasbih, bisa berupa tahlil, bisa berupa sholat duha. Jadi kalau sedekah ini umum, dia bisa banyak mencakup. Udah sedekah hari ini, udah berapa nominalnya? Nggak pakai nominal. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat duha. Jadi bisa kalau sedekah tidak pakai nominal. Dan sedekah hari ini udah apa? Senyuman. Jadi senyum adalah sedekah. Nah, jadi sedekah ini. Tapi kalau infak tadi, infak itu lebih kepada materi dia, infak nafkah. Makanya suami itu memberikan nafkah kepada istri. Jadi jangan suami memberikan sedekah kepada istri, karena nanti tiap pagi suaminya senyum. Mana ininya sedekahnya, kan udah tadi disenyumin. Sementara istri tidak butuh senyum aja kan, tapi butuh materi gitu. Makanya nafkah infak itu lebih kepada materi. Maka lihat kotak masjid itu bukan sedekah tapi infak. Itu artinya kotak infak itu tidak butuh senyuman dia. Jangan lewat infak itu senyum-senyum aja, tapi dia diisi dengan infak. Itu kalau kita lihat secara zahir. Tapi terkadang infak ini bisa dimaknakan zakat, sedekah juga bisa dimaknakan zakat. Itu bahasa Al-Quran. Maka di sini ulama yang mengkaji dan ulama yang membahas, maka punya kaitan kuat antara sedekah, zakat dan infak. Begitu juga dalam hadis disebutkan bahwa wa atu haqqahu yauma hasadi, berikanlah haknya di hari di mana dia dipanen. Maka di sini para ulama mengatakan untuk hasil-hasil pertanian, perkebunan itu biasanya adalah tidak menunggu setahun. Dia yang punya sawit itu tidak menunggu setahun, tapi ketika dipanen. Walaupun nanti ada perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan bahwa yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakati itu adalah hasil makanan pokok seperti kurma, gandum, beras. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu seluruh yang kullu ma akhrajahul ardh, jadi segala yang keluar dari bumi itu wajib dizakati kalau mencapai nisab. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi memang ulama ini kadang-kadang berselisih pendapat, berbeda paham. Di kita di Indonesia ini kalau menganut mazhab Syafi'i, banyak orang tidak mengeluarkan zakat. Sawit, karet, sagu, jagung dan lain sebagainya yang tidak masuk kategori makanan-makanan pokok ini, maka dia bisa berkilah untuk tidak mengeluarkan zakat. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat kajian ulama-ulama kontemporer terkait dengan masalah zakat, ini yang dikuatkan adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Karena bentuk pertanian, bentuk perkebunan itu berkembang. Tidak hanya lagi berfokus kepada yang pokok, tetapi juga selain makanan pokok itu berkembang. Dan biasanya harta itu kalau berkembang dia dan menjadikan orang menjadi kaya, biasanya itu menjadi kewajiban zakat. Maka oleh karena itu para ulama kontemporer mengkaji dan membahas bahwa yang dikuatkan dalam masalah ini yaitu adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi hasil-hasil pertanian perkebunan yang besar dan banyak
itu terkena kewajiban zakat. Memang disebutkan oleh para ulama bahwa berapa batas minimal perkebunan itu kurang lebih 630 atau kurang lebih 700 kilo. Nah, tapi kan ini untuk makanan pokok, artinya kurma, gandum, kemudian beras. Nah, kurma kan sekilo berapa kurma? Kurma sekilo ada yang sampai 40.000. Jadi kalau 40.000 kali 600 kilo kan lumayan tuh. Kan 10 kilo saja 400, 100 kilo kan 4 juta kan gitu. Jadi kalau 1 ton 40 juta. Kalau setengah ton kan 20 juta. Nah, itu kurma. Kurma setengah ton bisa dapat 20 juta. Kalau beras 10.000 berarti setengah ton 5 juta. Kalau sawit setengah ton 500.000 ya, setengah ton. Kalau 500 kilo anggaplah 1.500, ya kecil sekali. Nah, maka oleh karena itu ada ulama mengatakan bahwa kalau selain makanan pokok, maka itu nanti dibawa timbangannya disesuaikan dengan makanan pokok. Jadi misalnya beras 700 kilo, berapa harganya? 7 juta. Nah, berarti kalau dia panen sawit senilai 7 juta, senilai 700 kg beras, maka di situ dia wajib bayar zakat. Nah, jadi tidak nisab, karena kasihan juga kan panen sawit 600 kilo bayar zakat. Walaupun mungkin sawitnya bukan itu aja, mungkin tiap minggu dia panen gitu, tapi intinya ya kalau kita melihat secara fikih, sebagian ulama mengatakan bahwa selain daripada makanan pokok, maka nanti harga dan timbangan menyesuaikan dengan makanan pokok. Jadi sawit tidak hanya sekedar 1 ton misalnya. Ini 1 ton kan baru 1 juta atau 1,5 juta, tetapi dia mengacu kepada makanan pokok. Kalau di kita, negeri kita beras, berarti Bapak Ibu yang punya sawit panen senilai 630 kg beras harganya, maka itu menurut sebagian ulama sudah terkena kewajiban zakat. Nah, jadi itu maksud daripada membayar wa'atu haqqahu yauma hasadi. Bayarkanlah zakatnya ketika dia dipanen. Jadi zakat itu juga bisa dimaknakan hak. Kenapa hak? Kan itu hak pertama adalah hak harta untuk dizakati. Jadi harta itu juga punya kewajiban. Kemudian hak untuk para asnaf yang berkewajib, yang berhak untuk menerima. Maka disebut sebagai hak. Jadi kita ini yang berkewajiban zakat itu punya kewajiban, dan asnaf itu punya hak, hukuk. Memang kita yang hidup ini kan punya al-wajibat, al-hukuk wal wajibat, punya kewajiban dan punya hak. Jadi kita menunaikan kewajiban, kemudian menuntut hak. Jangan dibalik, menuntut hak, kewajiban tidak ditunaikan. Ini banyak haknya aja dituntut, kewajiban tidak ada ditunaikan. Ini tidak betul. Tidak masuk kerja dia minta, padahal jarang masuk tapi minta gajinya dipenuhi. Pas gajian tidak mau terlambat, pas kerja telat terus. Ya sama juga model-model guru kayak saya ini masuk terlambat, gaji tidak boleh terlambat. Jadi memang itu tantangan kita sebagai manusia. Nah, jadi maunya kalau haknya itu cepat ditunaikan, kalau kewajiban ditunda-tunda. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan dan kekurangan kita. Seringkali menghambat atau memperlambat kewajiban, tetapi kalau untuk hak cepat ingin dituntut. Yang penting jangan lupa intinya. Telat-telat mungkin tidak apa-apa, yang penting tidak lupa kan gitu. Jadi
intinya bahwa zakat itu juga adalah hak. Nah, maka oleh karena itu terkait dengan masalah pertanian tadi, walaupun nanti kita kaji secara khusus ya, karena nanti ada tentang amwal az-zakawiyah, harta-harta zakat. Itu nanti dibahas oleh para ulama secara terkhusus. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa zakat itu memiliki beberapa penyebutan. Disebut sebagai sedekah iya, disebut sebagai infak juga iya, disebut sebagai hak juga iya, disebut juga sebagai zakat juga iya. Dan seluruh makna-makna ini itu mengandung makna yang memiliki hikmah, mengandung semuanya kandungan yang kita telah bahas bahwa zakat itu memiliki hikmah yang besar, memiliki hikmah yang luar biasa. Itu dari segi makna. Ya, silakan Pak. Iya, jadi asnafuz zakat ini fakir miskin ini nanti yang dibahas oleh para ulama pertama adalah siapa yang dimaksud dengan fakir, siapa yang dimaksud dengan miskin. Maka fakir itu biasanya adalah mereka yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Kalau miskin punya pekerjaan tetap tetapi tidak mencukupi. Nah, jadi ada perbedaan antara fakir dan miskin. Sebagian ulama mengatakan sama, fakir miskin itu sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-faqru aswa'u halan minal miskin. Fakir itu lebih memprihatinkan kondisinya daripada miskin. Nah, jadi fakir itu lebih menyedihkan gitu. Ya, nanti di situ terkait dengan asnaf zakat, apakah muslim saja atau boleh yang lain. Nah, nanti di sini para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat itu hanya untuk muslim saja. Nah, nanti ada pembahasan tentang muallaf wal muallafati qulubuhum. Nah, jadi muallafati qulubuhum. Jadi di sini juga sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwa muallaf itu adalah orang yang sudah masuk Islam. Nah, jadi mayoritas ulama kalau kita lihat bahwa zakat itu diperuntukkan untuk orang muslim. Maka oleh karena itu sah-sah saja pemerintah menarik pajak. Nah, pajak ini kan adalah sifatnya untuk umum, muslim dan non muslim. Kalau zakat, walaupun misalnya zakat nanti dibangun kan sebagian ulama mengatakan bahwa zakat ini juga boleh untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Misalnya bangun sekolah, dan tentu kalau sudah bangun sekolah di situ, tentu muslim dan non muslim kan boleh kan begitu. Jadi kalau kita lihat secara kajian ulama, bahwa memang mayoritas ulama itu mengatakan zakat itu khusus untuk orang muslim. Jadi tidak boleh untuk non muslim. Nanti ada yang umum nanti boleh tentunya gitu. Nah, hanya saja ada sebagian ulama mengatakan bahwa muallaf itu bisa untuk yang sudah muallaf, atau bisa juga orang kafir yang mana dia untuk mencegah orang kafir yang diharapkan keislamannya gitu. Jadi misalnya ada non muslim yang diharapkan keislamannya. Jadi untuk mendakwahi dia bisa saja. Itu ada sebagian ulama seperti itu. Atau misalnya untuk mencegah kemungkaran dia. Mungkin mencegah
Kalau dulu kan sifatnya kan negara kerajaan-kerajaan gitu. Maka untuk mencegah murkanya suatu raja agar tidak menzalimi umat Islam, maka dia bisa jadi diberikan zakat untuk dakwah lah. Jadi kalau sebagian ulama membolehkan kalau untuk dakwah untuk non muslim. Nah, jadi kalau mayoritas ulama tidak membolehkan. Tapi sebagian ulama kalau tujuannya untuk dakwah, tadi untuk mencegah kejahatan non muslim terhadap muslim. Tapi kalau sekarang kan istilahnya kan tidak boleh menyakiti, kayak Israel misalnya kan menyakiti saudara-saudara kita di Palestina, itu bukan dikasih zakat, itu dikasih peluru itu kalau yang model begitu tuh bukan dikasih zakat. Bahkan kita mengajak untuk mencegah atau memboikot, karena dia sudah kurang ajar kan gitu, sudah menzalimi berlebihan gitu. Nah, jadi intinya mayoritas ulama atau hampir disepakati bahwa untuk zakat itu adalah fakir miskin yang muslim. Jadi tidak untuk non muslim. Ini zakat ya, konteksnya zakat. Tapi kalau sedekah tentu tidak ada masalah. Nah, sedekah itu adalah sifatnya sosial, siapa saja boleh untuk mendapatkannya. Nah itu Bapak Ibu, barangkali itu mungkin yang bisa kita kaji, karena pertemuan berikutnya kita membahas syarat daripada zakat. Jadi kapan seorang muslim itu terkena kewajiban zakat, karena zakat ini kewajiban yang sifatnya adalah tidak kena secara keseluruhan, tapi di sana ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi untuk bisa dikatakan wajib membayar zakat. Baik, itu yang bisa dikaji dan dibahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma dammiril yahudal mu'tadin wa man awanahum minadh dhalimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma arzuqna imaman adilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma man arada bihadzal biladi khairan fawaffiqhu lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim ajalana wa amalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana wa amalana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.